Dia normal, sangat tapi waras. saya bilang ini perbuatan sadis, ya, perbuatan seorang gadis 18 tahun. Dia pukuli dari sore dan lihat kawan-kawannya. Cuman kawan-kawannya tidak berani karena diancam. Jadi dia dipukuli, telanjangnya disiksa dengan besi itu dilihat oleh kawan-kawannya. Cuman kawannya itu malah lagi perempuan ini dia telanjangi, suruh orang ini menyetujui. Menyetujui orang lain yang menyetujui. Cuman yang dua orang ini tidak mau. Bos sindikat narkoba menganiaya pacar tanpa iba karena murka serta curiga bahwa korban mata-mata reserse narkoba. Berawal dari penyelidikan kematian pacarnya, polisi malahan membongkar kodok pabrik ekstasinya, serta perkara kepemilikan senjata api ilegal, uang palsu, serta dugaan perkara lainnya. Simak kisah selengkapnya pada Rajapati episode Sekeranjang Jahat Anak Bekas Pejabat. Halo bro, gimana barang itu? Apa? Takut? Udah, jangan takut pokoknya kau. Di sini aku yang ngejamin, ya? Aman, iya aman. Apa? Udah tenang aja bro, aku yang ngejamin, apa lagi yang kau ragukan? Aku butuh barang itu secepatnya, ya? Kapan bisa kau antar? Pastikan secepatnya. Soalnya ini udah butuh barang di sini. Nanti tinggal aku suruh anggotaku yang jemput kau. Oke? Di kota Pontianak, Kalimantan Barat, Edwin Rahadi Usman, nama terhormat. Dia anak Henry Usman, mantan sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya mantan Bupati Mempawah sekaligus mantan Ketua DPD Partai Demokrat. Namun di sisi lain, namanya juga disegani di kalangan penjahat. Edwin diduga kuat memimpin sindikat, mulai dari produksi hingga mengedarkan narkoba kelas berat. Sekelompok remaja SMA terlibat menjadi kaki tangan operasional sindikat. Mereka terjerat, loyal, seolah sudah dibayat. Ini total produksi semalam. Lumayan juga. Gimana stok kita? Masih cukup kan? Stok hari ini menipis bos. Oh ya udah, nanti saya coba hubungi lagi orang itu. Kalau gitu kalian istirahat aja dulu. Oke baik bos. Ya Jadi, silakan. kita istirahat dulu. Sayang, Iya, Sen. kamu siapin makan dong buat mereka. Ya bentar sayang ya. Udah, tar aja main HP-nya. Ya. Barang udah mau datang. Mantap. Terima kasih ya, Tori. Ayo makan. Siap, Bos. Nih, seribu sesuatu kenyang ya. Bos, makan bos biar kenyang. Semoga aja. Gimana?
Kerja kalian hari ini memang bagus sih. Aman kan ya? Masih makan. Jelas. Asli omset kita nambah 20%. Bayangin. Wah. Berapa miliar itu? Udah makan dulu Oh iya. ya. Siap. Enak nih. Sayang, Apa? minumnya mana? Nanti aku ambil minumnya ya. Sekarang aja yang. Edwin Rahadi adalah raja. Bahkan ia memacari seorang gadis remaja bernama Urai Kori, 18 tahun usianya. Selain juga mempekerjakan remaja lainnya. Muda dan kaya raya menjadi impian mereka. Bergelimangan harta lewat bisnis narkoba. Sorry, sayang. Halo? Ya. Ada apa? Apa? Kamu serius? Jangan main-main ya. Saya kenapa sih? Ah! Siapapun orang yang gak akan aku maafkan. Kamu kenapa sih? Udah! Namun masa hura-hura tak berlangsung lama ketika Edwin mendapat informasi bahwa kekasihnya Urai Kori ialah mata-mata reserse narkoba. Gak ada yang bisa aku percaya lagi. Kabarnya Urai Kori kerap pergi dengan seorang lelaki. Adakah dia polisi? Serasa ditikam di jantung, amarah Edwin sontak membumbung. Seisi benak Edwin serasa meledak sebab rasa kecurigaannya terbukti telak. Kori! 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 Mana tuh? Lihat Kori nggak? Kori tadi baru keluar sebentar. Kenapa nggak kau cegah? Maaf bang, saya nggak tahu. Nanti dia kalau panggil polisi bisa mati kita semua. Maaf bang, saya nggak tahu. Mana yang lainnya? Kalian lihat Kori nggak? Enggak lihat. Bos. Aduh. Kalau dia panggil polisi dan terbongkar pabrik ini gimana? Hah? Bisa mati kita semua, bisa dipenjara kita seumur hidup. Kalian tahu nggak? Harusnya kalian pikir pakai otak. Ngapain masih berdiri di sini? Kayak patung gitu. Udah balik kerja sana. Bisa kacau nanti semua ini. Kori! Awas kamu ya! Gil, Wina, Teguh, ayo cepetan makan. Aku udah beli nasi bungkus nih, enak banget. Pasti kalian suka deh. Makan. Ayo. Kamu ngapain kesini lagi, Kori? Kamu nggak takut mati? Mati. Loh. Ya emang kenapa kalau aku kesini lagi? Aku nggak mungkin ninggalin kalian sendirian di sini. Tenang aja, aku nggak takut kok sama Bang Edwin. Biarin dipukul, aku nih kuat. Tapi apa benar Kori? Kamu mau lapor polisi? Ngelaporin Mbak Edwin? Nanti kita gimana dong masuk penjara? Iya, bener nggak Ri? Mr. X yang sering-sering disebut sama Bang Edwin itu siapa sih? Terus laki-laki yang sering antarin jemput kamu itu polisi? Ya ampun, pikiran kalian sampai kesana ya. Nih, coba deh kalian pikir. Aku nggak mungkin kesini lagi bawain nasi bungkus buat kalian, duduk sama kalian. Kalau aku mau hianati kalian, ngapain juga kan? Ya udah sekarang makan. Hati-hati, Kori. Nyawa kamu bisa jadi taruhannya. Iya. Jujur, kami pun takut.
Udah, aduh, aku udah nggak mau denger lagi kata-kata itu. Yang penting aku mau kalian makan, ya. Ya udah kita makan sama ya. Kamu kemana aja sayang? Kamu selingkuh? Kemarin aku lihat kamu jalan sama laki-laki. Dia jemput kamu. Dia tuh polisi kan? Tugas di Siantan. Sekarang kamu jujur. Kalau kamu jujur, aku nggak akan marah. Cepat kamu ngomong. Dia ngomong, kamu diam aja. Ya! Udah, sabar ya. Wina, sabar. Aku nggak tega sama Udah kamu yang sabar, Abah ya. Kamu dengar ya? Apa aja yang kamu minta aku belikan. Hah? Apa yang aku makan, kamu juga makan. Sekarang kamu mau berkhianat. Hah? Sekarang kamu telanjang. Buka baju kamu. Cepat buka. Ikut aku. Ayo ikut. Cepat. Rasakan. Ini akibat kamu sendiri. Hah? Kamu yang buat seperti ini. Hah? Terus mau lapor polisi. Biar kami semua di sini masuk penjara dan membusuk. Habis itu kami mati. Iya. Mau kamu seperti itu? Ayo jawab. Wina. Iya bang. Sekarang kau kunci pintu depan. Biar dia nggak bisa keluar lagi. Iya, siap bang. Cepat kunci. Ayo. Urai Kori, perempuan muda asal Kabupaten Sambas itu berjam-jam dipermak habis-habisan oleh pelaku. Sementara ketika teman lainnya hanya bisa mematung keluh. Agil, Teguh, kalian ambil borgol di rumah Adi Sucipto. Biar orang ini diborgol saja, sampai dia bisa bicara jujur. Siapa? Cepat ambil.
tahu rasa gimana sakitnya. Dengan sisa tenaga, urai Cory berusaha menjauh dari maut. Saat itu, jarak antara selamat dan tamat cuma setipis rambut. Cory, cepat. Mau kemana kamu? Cory. Lari kemana kamu? Bawa dia. Enggak akal. Wina. Iya bang. Cepat bersihkan badannya. Siap bang. Abang mau pergi dulu. Mau cari mantri buat dia. Cory, bangun Cory. Gimana Bang? Keluar tadi. Cory di mana? Cory di kamarnya Bang Edwin. Cory sudah meninggal. Lebih baik kita sekarang telepon Bang Edwin. Ya halo Bang. Cory sudah meninggal Bang. Apa? Iya. Cory meninggal. Kau suruh sekarang Wina, suruh dia pakaikan baju kaos hijau, celana biru, terus bungkus pakai bed cover putih. Oke? Cepat. Oke Bang. Ya udah Wina, sekarang kamu pakai bajunya warna hijau, terus celananya yang warna biru, terus kita bungkus pakai bed cover. Ya udah sekarang. Sekarang kalian ke rumah Adi Sucipto. Rapikan semua bahan, alat, dan obat-obatan. Habis itu balik lagi ke sini supaya tidak mencurigakan. Oke Bang. Oke? Siap Bang. Ayo Man, ikut aku. Tepat malam minggu, sudah 24 jam berlalu, mayat urai Cory yang mulai membusuk mengeluarkan bau. Tersebab sudah mulai mengundang kecurigaan, Edwin memutuskan untuk membuang mayat korban. Namun sepanjang malam sudah mengukur jalan, mereka tak menemukan tempat pembuangan yang dinilai aman.
Alhasil, mereka dibekap kebingungan. Bagaimana bos? Kita mau buang kemana ini? Aduh, baunya udah gak enak, bos. Udah busuk. Ya sudah, kita bawa aja keluar kota. Kita buang di sana. Baik bos. Komplotan Edwin mulai putus asa, sementara jarum waktu terus berdetik tanpa jeda. Melambung 150 km dari kota Pontianak, mereka ke Kabupaten Landak. Ayo kita buang. 1, 2, 3. Sekarang udah aman. Ayo kita cabut. Ayo. Sungguh tragis, hidup Urai Kori yang singkat berakhir miris. Mayatnya ditemukan warga terapung di permukaan kolam bekas galian tambang. Setelah 24 jam lebih dibuang. Kondisi jenazah sudah membusuk dengan luka memar di kepala, wajah, dan hampir di sekujur tubuhnya. Hasil visum menyimpulkan adanya trauma di leher serta dada korban, penyebab kematian akibat otak alami pendarahan. Identitas korban yang dikantongi polisi bernama Urai Kori, namun duduk perkara penyebab korban mati masih belum diketahui. Beberapa jam kemudian, polisi melakukan sejumlah penangkapan. Berbekal keterangan saksi serta penelusuran plat nomor mobil pelaku yang dilihat di lokasi, satu persatu tersangka pelaku dapat dikenali. Termasuk Edwin Rahadi Usman yang diduga kuat dalam pembunuhan korban. Yang mengejutkan, ketika polisi melakukan penggeledahan, tanpa disengaja polisi membongkar kasus lanjutan. Pemantiknya adalah bau yang mencurigakan. Begitu pintu kamar dibongkar, berbagai alat produksi narkoba dengan segala bahan bakunya langsung terpapar. Edwin Rahadi pun membungkam, tak dapat mengelak dengan segala barang bukti terekam. Bahkan tidak hanya narkoba, polisi juga menemukan 2 senjata api ilegal dengan ratusan butir peluru tajam, serta uang palsu pecahan $100 Amerika sebanyak 6.030 lembar yang siap edar. Ketiga kasus saling berkaitan, namun yang menjadi perkara utama adalah kasus pembunuhan. Dia normal, tapi waras. Saya bilang ini perbuatan sadis, ya, perbuatan seorang gadis 18 tahun. Dia pukuli dari sore dan lihat kawan-kawannya. Cuman karena kawannya tidak berani karena diancam. Dia dipukuli, telanjangnya disiksa dengan besi itu dilihat oleh kawan-kawannya. Cuman kawannya itu malah lagi perempuan ini dia telanjangi, suruh orang ini menyetujui. Menyetujui orang lain yang menyetujui. Cuman yang 2 orang ini tidak mau. Penyidik memborong 3 pasal untuk menjerat Edwin Rahadi, yakni Pasal 340 KUHP Pembunuhan Berencana, Pasal 113 Undang-Undang tentang Narkotika, Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Pasal 1 Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata ilegal. 3 Desember 2010, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup dan denda 2 miliar rupiah terhadap terdakwa Edwin Rahadi. Edwin pun melakukan upaya banding, namun 9 Maret 2011, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, yakni hukuman seumur hidup dan denda 2 miliar rupiah. Usaha Edwin Rahadi terus berlanjut. Demi luput dari hukuman maut, Edwin Rahadi menempuh kasasi. 21 Juni 2011, Mahkamah Agung membacakan putusan kasasi berupa pidana mati terhadap Edwin Rahadi karena terbukti melakukan pembunuhan berencana
memproduksi narkotika golongan 1, menguasai senjata api ilegal dan menganiaya anak. 26 Juli 2016, setelah 6 tahun masa penantian eksekusi hukuman, Edwin Rahadi diungsikan ke Lapas Batu, Nusa Kambangan. Edwin termasuk dalam daftar 14 narapidana mati. Saat itu, media menyebutnya hukuman mati jilid 3. Namun takdir berkata lain. Edwin Rahadi luput dari hukuman mati jilid 3. Ia tidak termasuk dalam barisan yang dijemput maut seperti Freddy Budiman, Humphrey Ejike, Michael Titus, dan Sheikh Osmane. Edwin Rahadi Usman dan rupa-rupa kejahatan. Sekerancang jahat anak bekas pejabat.